Saya pernah berpikir bahwa cinta itu cukup untuk mengalahkan segalanya. Saya salah besar. Hari itu, ketika undangan pesta akhir tahun perusahaan dicabut dari tangan saya hanya karena saya gay, dunia saya runtuh seketika. Nama saya Arga. Saat itu, tahun 2017, saya berusia 24 tahun dan baru saja naik jabatan menjadi asisten manajer di Prima Sentosa, perusahaan properti besar di Jakarta Selatan. Saya bangga sekali. Gaji naik, teman-teman kantor mulai menghormati, dan yang paling penting, saya punya dia, Raka, kekasih saya yang juga rekan kerja satu divisi. Kami menyembunyikan hubungan kami dengan hati-hati, seperti kebanyakan pasangan gay di Indonesia waktu itu. Takut. Selalu takut. Raka lebih berani dari saya. Dia yang pertama kali mengajak saya jalan malam-malam di Ancol, memegang tangan saya di kegelapan, berbisik, suatu hari kita nggak perlu sembunyi lagi, gak? Saya percaya padanya. Saya mencintainya dengan seluruh jiwa yang saya miliki. Tapi semuanya berubah saat Oto kami berciuman di rooftop kantor bocor. Entah siapa yang memotret, entah bagaimana Oto itu sampai ke meja direksi. Pagi itu, saya dipanggil ke ruang Pak Hendra, Direktur Personalia. Dia meletakkan amplop undangan pesta akhir tahun di depan saya, lalu menariknya kembali. "Ma, Arga. Kamu tidak diinginkan hadir," katanya dingin. "Perusahaan kami punya citra yang harus dijaga. Keluarga, sponsor, semua. Kamu mengerti kan?" Saya mengerti. Saya mengerti bahwa saya dianggap noda. Saya mengerti bahwa cinta saya dianggap penyakit. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa Raka tidak ada di samping saya saat itu. Saya mencari dia sepanjang hari. Telepon tidak diangkat. Pesan dibaca tapi tak dibalas. Malamnya, saya menunggu di kontrakan kecil kami di Tebet. Pukul 11, dia pulang dengan wajah pucat. "Ga, aku minta maaf," katanya sambil menunduk. Aku nggak bisa ikut kamu tenggelam." Saya terdiam. "Maksudnya?" "Aku bilang ke direksi bahwa aku nggak tahu menahu soal Oto itu. Aku bilang kita cuma teman biasa. Aku nggak mau karirku hancur gara-gara ini." Air mata saya jatuh tanpa suara. "Jadi kamu memilih mereka daripada aku?" Raka menggeleng tapi matanya tidak berani menatap saya. "Ini bukan soal memilih. Ini soal bertahan hidup. Di negara ini, Arga, kita nggak punya pilihan." Malam itu juga saya pergi. Saya mengemasi barang-barang saya dalam 2 koper butut dan meninggalkan Jakarta. Saya pulang ke kampung halaman di Yogyakarta, ke rumah orang tua yang sudah lama tidak saya hubungi karena takut mereka tahu orientasi saya. Tapi saya sudah tidak punya tempat lagi. Saya hancur. Di Jogja, saya mulai dari nol. Saya bekerja serabutan, ojek online, satpam malam, tukang sapu jalanan. Apa saja asal bisa makan. Saya menyembunyikan luka saya dalam senyuman palsu kepada pelanggan. Setiap malam, saya menangis sendirian mengingat wajah Raka. Saya benci dia. Saya juga benci diri sendiri karena masih mencintainya. Tahun-tahun berlalu seperti air sungai Code yang keruh. Saya belajar banyak dari kejatuhan itu. Saya mulai membaca buku-buku bisnis di perpustakaan umum, mengikuti kursus online gratis dengan warung kopi, menabung setiap rupiah. Saya berjanji pada diri sendiri, suatu hari saya akan kembali ke Jakarta, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang tak bisa lagi mereka pandang rendah. 5 tahun kemudian, saya berhasil mendirikan perusahaan kecil pengelolaan limbah dan kebersihan gedung. Namanya Bersih Abadi. Ironis, ya. Dari yang pernah dibuang seperti sampah, saya justru membangun bisnis dari sampah. Perusahaan saya berkembang pesat karena saya memberikan layanan terbaik dengan harga bersaing, dan yang terpenting, saya memperlakukan setiap karyawan dengan hormat, tak peduli agama, suku, atau orientasinya.
Saya tidak pernah kembali ke dunia properti. Saya tidak mau. Tapi takdir ternyata punya rencana lain. Suatu hari, manajer penjualan saya datang dengan proposal besar. Pak Arga, Prima Sentosa membuka tender pengelolaan kebersihan untuk seluruh gedung pusat mereka di Sudirman. Ini kontrak bernilai miliaran, Pak. Jantung saya berdegup kencang. Nama itu lagi. Setelah 8 tahun. Saya tersenyum tipis. Kita ikut tender itu. Proses tender berlangsung ketat. Saya mengirim tim terbaik saya, menyusun proposal paling rinci, menawarkan harga yang sulit ditolak. Dan kami menang. Kontrak 5 tahun dengan Prima Sentosa resmi menjadi milik Bersih Abadi. Hari penandatanganan kontrak, saya memutuskan datang sendiri. Saya ingin melihat wajah-wajah mereka lagi. Saya mengenakan setelan jas hitam sederhana tapi mahal, rambut disisir rapi, dan senyum yang sudah saya latih bertahun-tahun agar tidak goyah. Ruang rapat di lantai 28 terasa dingin. Para direksi duduk mengelilingi meja panjang. Saya mengenali beberapa wajah, Pak Hendra yang kini sudah beruban, Bu Ratna dari Kelangan dan Raka. Dia duduk di ujung meja sebagai direktur operasional baru. Matanya membelalak saat saya masuk, tapi dia cepat menyembunyikannya. Selamat siang, para bapak dan ibu, saya menyapa dengan suara tenang. Saya Arga Pratama, Direktur Utama Bersih Abadi. Pak Hendra mengerutkan kening. Arga-arga yang dulu. Ya, Pak. Yang dulu pernah bekerja di sini, saya melanjutkan sambil tersenyum. Dan kini kembali sebagai mitra bisnis. Suasana hening sesaat. Raka menunduk, tangannya memainkan pulpen. Penandatanganan berlangsung lancar. Setelah itu, saat yang lain keluar untuk coe break, Raka mendekati saya. Arga, kamu sukses sekali sekarang, katanya pelan. Saya menatapnya dingin. Terima kasih. Semua berkat pelajaran berharga dari perusahaan ini 8 tahun lalu. Dia tersentak. Aku tahu kamu masih marah. Aku. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Pak Raka, saya memotong. Ini hanya urusan bisnis. Saya pergi meninggalkannya berdiri sendirian di koridor kaca yang memantulkan langit Jakarta sore hari. Kerja sama dimulai. Tim kebersihan saya bekerja profesional. Saya jarang datang ke gedung itu, cukup mengawasi dari kantor Bersih Abadi di Kuningan. Tapi setiap laporan bulanan saya harus hadir untuk presentasi kinerja. Pada pertemuan ketiga, Pak Hendra tiba-tiba bertanya, Pak Arga, kami dengar perusahaan Bapak sangat inklusi terhadap karyawan dari berbagai latar belakang. Benarkah? Saya tersenyum. Benar, Pak. Di Bersih Abadi kami tidak mendiskriminasi siapapun. Kami percaya produktivitas lahir dari rasa aman dan dihargai. Beberapa direksi saling pandang. Raka diam saja. Lambat laun gosip mulai beredar di internal Prima Sentosa. Mereka tahu siapa saya sebenarnya. Mereka tahu masa lalu saya. Dan yang paling mengejutkan, beberapa karyawan muda mulai terbuka tentang orientasi mereka kepada merasa lebih aman karena ada mitra perusahaan yang berani beda. Saya tidak mencari balas dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa menjadi gay bukan penghalang untuk sukses, bukan alasan untuk diasingkan. Tapi takdir kembali bermain-main. Suatu malam hujan deras, saya terjebak macet di Sudirman. Saya memutuskan mampir ke gedung Prima Sentosa untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Lift membawa saya ke lantai 28 yang sepi. Saat pintu terbuka, saya melihat Raka duduk sendirian di ruang rapat, kepala tertunduk di atas meja. Saya hampir berbalik, tapi dia sudah mendengar langkah saya. Arga, suaranya serak. Saya berhenti. Ada apa? Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku baru saja putus dengan istriku. Saya terkejut. Istri.
Iya, aku menikah 3 tahun lalu. Untuk menutupi segalanya. Tapi aku nggak bahagia. Aku nggak pernah bahagia sejak kamu pergi. Saya terdiam. Luka lama terbuka kembali. Saya tidak tahu harus berkata apa. 8 tahun saya membenci dia, 8 tahun saya membangun tembok tinggi di hati saya, dan sekarang dia duduk di depan saya dengan wajah hancur. Aku salah besar, gak, katanya lirih. Aku penutup. Aku takut kehilangan segalanya, tapi aku malah kehilangan yang paling berharga. Saya menarik napas panjang. Raka, ini sudah terlambat. Kita sudah berbeda jalur. Dia menggeleng. Aku tahu. Aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa setiap hari aku menyesal. Aku melihat kamu sukses sekarang dan aku bangga sekaligus malu. Kamu melakukan apa yang aku nggak berani lakukan, hidup jujur. Hujan di luar semakin deras, mengguyur kaca gedung seperti air mata langit. Saya akhirnya duduk di depannya. Kenapa kamu menikah? Tekanan keluarga. Tekanan perusahaan. Aku pikir kalau aku punya istri dan anak, semua akan normal. Tapi aku salah. Aku menyakiti dia, menyakiti anakku, menyakiti diriku sendiri. Anak, tanya saya pelan. Iya. Laki-laki umur 4 tahun. Namanya Arkan. Dia tersenyum getir. Aku kasih nama mirip nama kamu. Saya menunduk. Dada saya sesak. Kami diam lama. Hanya suara hujan dan detik jam dinding. Aku nggak pernah berhenti mencintai kamu, gak, katanya akhirnya. Meski aku tahu aku nggak pantas. Saya bangkit. Aku harus pulang. Dia tidak menahan. Hanya memandang saya pergi dengan mata basah. Sejak malam itu hubungan kami berubah. Tidak lagi dingin tapi juga bukan hangat. Kami saling menyapa sopan saat bertemu, tapi ada jarak yang tak terucapkan. Sementara itu bersih abadi semakin besar. Kami memenangkan tender-tender lain, mal-mal di Jakarta, bandara, bahkan beberapa kantor pemerintahan. Saya mulai diundang sebagai pembicara di seminar kewirausahaan, berbagi kisah dari nol sampai sukses. Saya tidak pernah menyembunyikan bahwa saya gay. Saya bilang terus terang, orientasi seksual saya tidak pernah menghalangi saya membangun perusahaan bernilai puluhan miliar. Respons publik luar biasa. Media mulai meliput. Komunitas LGBT di Indonesia menyebut saya sebagai inspirasi. Tapi tidak semua suka. Ada ancaman, ada komentar kebencian di media sosial, ada demo kecil di depan kantor. Saya tetap tegar. Suatu hari, Prima Sentosa mengadakan pesta akhir tahun lagi. Kali ini sebagai mitra utama, Bersih Abadi diundang resmi. Saya ragu untuk datang, tapi tim saya bersemangat. Pak, ini saatnya kita tunjukkan siapa kita sekarang. Malam itu, saya datang mengenakan tuedo hitam. Gedung ballroom di Hotel Bintang 5 dipenuhi lampu kristal dan musik gambang kromong modern. Saya masuk bersama tim saya, 10 orang karyawan terbaik, di antaranya ada yang gay, lesbian, dan transgender. Mereka bangga berjalan di samping saya. Saat saya memasuki ruangan, banyak mata tertuju. Bisik-bisik terdengar. Pak Hendra menyambut saya dengan jabat tangan hangat, mungkin karena kontrak besar. Raka berdiri di sudut, memandang saya dari kejauhan. Semalam itu mengungkan, dan sekarang kita beri sambutan dari mitra utama kita, Bapak Arga Pratama dari Bersih Abadi. Saya naik ke panggung. Jantung saya berdegup, tapi suara saya tetap tenang. 8 tahun lalu, saya pernah dilarang hadir di pesta seperti ini. Hanya karena saya mencintai seseorang yang sama jenisnya dengan saya. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengingatkan kita semua, Indonesia adalah rumah bagi semua anak bangsanya, tanpa terkecuali. Ruangan hening.
Beberapa orang menunduk malu. Saya bangga bisa bekerja sama dengan Prima Sentosa. Dan saya berharap, ke depannya, tidak ada lagi karyawan yang harus sembunyi atau takut hanya karena menjadi diri sendiri. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, lalu semakin keras. Banyak yang berdiri. Raka ikut berdiri, matanya berkaca-kaca. Setelah sambutan, banyak yang mendekati saya, ada yang meminta maaf atas masa lalu, ada yang ingin beroto, ada yang menawarkan kerja sama baru. Saya tersenyum menerima semua dengan ramah. Raka menunggu sampai kerumunan reda. Dia mendekat membawa 2 gelas jus. Boleh aku menemani kamu sebentar, tanyanya hati-hati. Kami keluar ke balkon. Angin malam Jakarta membawa aroma hujan yang baru reda. Pidatomu tadi luar biasa, katanya. Terima kasih. Aku bangga padamu, Gak. Sungguh. Saya memandang kota di bawah kami, lampu-lampu berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh. Aku juga bangga pada diriku sendiri, jawab saya pelan. Akhirnya aku bisa berdiri tegak. Kami diam lagi. Lalu dia berkata, aku sudah mengajukan pengunduran diri. Saya menoleh cepat. Apa? Aku nggak bisa terus hidup bohong. Aku mau mulai lagi jujur pada diriku sendiri. Mungkin pindah ke Bali, buka usaha kecil. Bersama Arkan tentunya. Saya terdiam. Kamu yakin? Dia tersenyum tipis. Lebih yakin daripada 8 tahun lalu ketika aku memilih takut. Saya mengangguk. Semoga kamu menemukan kedamaian, Kak. Dia memandang saya lama. Kamu sudah punya seseorang. Saya tersenyum kecil. Belum. Tapi aku sudah damai dengan diriku sendiri. Itu sudah cukup untuk sekarang. Dia mengangguk, matanya penuh penyesalan dan juga lega. Beberapa bulan setelah pesta itu, Raka benar-benar mengundurkan diri. Saya mendengar dia pindah ke Ubud, membuka kai kecil bernama Kopi Jujur. Katanya bisnisnya ramai, banyak turis dan lokal yang suka suasananya yang ramah terhadap semua orang. Prima Sentosa mengalami perubahan besar. Pak Hendra pensiun dini digantikan oleh direksi baru yang lebih progresi. Mereka mengeluarkan kebijakan anti-diskriminasi resmi, bahkan mendukung acara Pride bulan Juni dengan sponsor. Banyak yang bilang perubahan itu dimulai dari pidato saya malam itu. Saya sendiri terus mengembangkan Bersih Abadi. Kami membuka cabang di Surabaya, Bali, bahkan planning ke Malaysia. Saya mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak-anak yang terbuang keluarga, memberikan beasiswa dan tempat tinggal aman. Suatu hari, saya mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Ini Raka. Boleh aku minta alamat yayasanmu? Arkan ingin ikut volunteering membersihkan pantai bareng tim Bersih Abadi di Bali bulan depan. Dia bilang ingin ketemu Paman Arga yang sering diceritakan ayahnya. Saya tersenyum lebar membaca pesan itu. Saya balas, tentu saja. Kami tunggu kalian. Hari itu akhirnya tiba. Saya terbang ke Bali untuk acara bersih pantai di Kuta yang kami selenggarakan bersama komunitas lokal. Matahari pagi cerah, ombak bergulung putih, dan puluhan relawan sudah berkumpul mengenakan kaos bersih abadi. Saya melihat Raka dari kejauhan, menggendong anak kecil berusia sekitar 5 tahun yang sedang tertawa riang. Arkan. Wajahnya mirip sekali dengan Raka, mata sipit, senyum lebar. Saat mereka mendekat, Arkan melambaikan tangan. Paman Arga. Saya berjongkok menyambutnya. Halo Arkan. Senang bertemu kamu. Raka tersenyum di belakangnya. Dia nggak sabar dari kemarin. Kami bertiga ikut membersihkan pantai bersama. Arkan kecil tapi semangat, memunguti sampah plastik sambil bernyanyi lagu anak-anak. Raka dan saya sesekali saling pandang, tersenyum tanpa kata. Saat istirahat, kami duduk di bawah pohon kelapa. Arkan tertidur di pangkuan Raka.
Terima kasih sudah menerima kami, kata Raka pelan. Aku juga terima kasih kalian datang, jawab saya. Dia menatap laut. Aku nggak pernah menyangka hidup bisa membawa kita ke titik ini. Damai. Meski bukan bersama seperti dulu. Saya mengangguk. Kadang cinta yang paling tulus adalah membiarkan orang yang kita cintai menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia menoleh, matanya basah tapi tersenyum. Kamu bijaksana sekali sekarang. Saya belajar dari yang terbaik, candai saya. Dari kesalahan kita bersama. Kami tertawa pelan, takut membangunkan Arkan. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, kami beroto bertiga di tepi pantai. Arkan di tengah, saya dan Raka di sisinya. Oto itu saya simpan sampai sekarang, simbol bahwa luka bisa sembuh, bahwa pengampunan mungkin, bahwa hidup terus berjalan. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan tenang. Bersih Abadi menjadi salah satu perusahaan kebersihan terbesar di Asia Tenggara. Saya sering diundang bicara di forum internasional tentang inklusitas dan kewirausahaan. Tapi saya tetap rendah hati, tetap ingat dari mana saya berasal. Raka dan Arkan sering berkunjung ke Jakarta. Kami makan malam bersama, nonton bioskop, atau sekadar ngopi. Hubungan kami bukan lagi kekasih, tapi lebih dari teman, seperti keluarga yang dipilih sendiri. Suatu malam, saat kami berjalan di pantai Ancol, tempat kami dulu pertama kali berani pegangan tangan, Raka berkata, kalau dulu aku lebih berani, mungkin kita sudah bersama sampai sekarang. Saya tersenyum. Mungkin. Tapi kalau dulu kamu berani, mungkin aku nggak akan jadi seperti sekarang. Mungkin Arkan gak akan ada. Segala sesuatu terjadi karena ada alasannya. Dia mengangguk. Kamu benar. Dan aku bersyukur atas semua yang kita miliki sekarang. Kami berhenti berjalan. Angin laut malam meniup lembut. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip. Aku mencintaimu, Arga, katanya tiba-tiba. Selalu. Dalam bentuk apapun. Saya memandangnya lama. Aku juga mencintaimu, Raka. Dan itu cukup. Kami tidak berpelukan. Kami tidak perlu. Cukup berdiri berdampingan, menikmati angin malam, tahu bahwa kami sudah melewati badai terburuk dan keluar sebagai manusia yang lebih utuh. Di Indonesia yang perlahan berubah, di tengah masyarakat yang masih banyak belajar, kami memilih hidup jujur, saling mendukung dan menyebarkan kebaikan. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang memiliki. Cinta adalah tentang kebebasan, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan kebebasan untuk membiarkan orang yang dicintai melakukan hal yang sama. Dan itulah kemenangan terbesar kami.